Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 5 Khalid bin Walid. Insya Allah hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang bagian tubuh manusia, ya. Bagian tubuh manusia. Setiap bagian tubuh manusia masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah bagian tubuh manusia. Terdiri dari bagian kepala, bagian badan, bagian tangan, dan bagian kaki. Bisa kita lihat di sini. Ya. Kita lihat bagian kepala dulu nih. Ini Ustazah udah kasih garis merah ya. Ini garis merah, ini adalah bagian kepala yang di atas garis merah ya. Ada apa saja di bagian kepala? Ya, ada rambut ya, ada mata, hidung, kemudian ada telinga, dan ada mulut ya. Nah, kemudian kita ke bawah. Nah, ini adalah bagian badan nih. Ustazah tunjuk pakai kursor, ini bagian badan ya. Nah, di bagian badan ada apa saja? Ya, yang pertama ada leher ya, yang paling atas. Jadi leher ini termasuk bagian badan ya. Kemudian ini ada bahu, kemudian dada, ya. Kemudian ada perut ya, ada perut. Kemudian di sini ada apa lagi? Ya, nanti kita bisa lihat lebih terperinci di halaman selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian di bagian tangan ya, di bagian tangan ini ada lengan atas dan lengan bawah ya. Kemudian ada siku dan telapak tangan. Kemudian ini yang paling bawah adalah jari tangan gitu ya. Nah, kita ke paling bawah lagi. Ini ada bagian kaki ya. Ada bagian kaki. Sebentar, kita back dulu. Ada bagian kaki. Nah, ada apa saja di bagian kaki? Ya, ini ada paha ya, ada lutut, ada betis, kemudian ada pergelangan kaki dan jari kaki ya. Ini merupakan bagian tubuh manusia yang sebenarnya kita sudah tahu ya dalam keseharian anak-anak, karena kita sendiri adalah makhluk Allah yang bernama manusia. Jadi tentunya kita sendiri lebih tahu bagian-bagian tubuh kita sendiri gitu ya. Dan ini manusia ini merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna gitu ya. Karena kita memiliki akal pikiran ya. Next, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak di sini bagian kepalanya lebih terinci lagi ya, lebih terinci lagi. Nah, yuk kita sebutkan sama-sama ya sambil kita ingat-ingat. Ada apa aja di bagian kepala ya? Pertama ada apa? Ya, rambut, dahi, bola mata, wajah, alis, sambil dipegang ya. Bagian yang Ustazah sebutkan, telinga, kelopak mata, bulu mata, hidung, lubang hidung, pipi, dagu, mulut, lidah, gigi, bibir, dan gusi ya. Ini semua kamu sudah tahu ini ya. Kamu sudah tahu bagian-bagian yang ada di kepala manusia ya, karena kita sendiri yang memilikinya. Jadi tentunya kita akan lebih hafal karena keseharian diri kita sendiri gitu ya. Nah, next kita lanjutkan. Nah, ini ada bagian badan ya. Ada apa aja sih di bagian badan ya? Sambil kamu pegang ya, sambil Ustazah sebutkan kamu pegang. Ya, ini ada bagian leher, jakun, bahu, tenggorokan, dada, perut, pusar, punggung. Ya. Kemudian ini dadanya 2 kali, Ustazah ngetiknya kelebihan. Pinggang, panggul, pinggul, alat kemaluan, dan dubur. Nah, ini bagian badan ya. Panggul dengan pinggul beda ya. Nah, ya baik, next ya. Lanjut. Kemudian bagian tangan, ini ada ketiak, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, telapak tangan. Sambil dipegang ya bagiannya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis,
jari kelingking, kuku ya. Ke bagian tangan ya. Nah, sekarang bagian kaki, ada apa aja di bagian kaki ya? Ada paha, lutut, betis, pergelangan kaki, mata kaki, tumit. Kemudian ada telapak kaki, ibu jari kaki, jari telunjuk kaki, jari tengah kaki, jari manis, jari kelingking. Itu bagian kaki. Dan semua anak-anak sudah tahu bagian ini. Jadi kalau misalkan Ustazah minta disebutkan, insya Allah kamu sudah bisa. Karena ini adalah bagian dari tubuh kamu sendiri gitu ya. Next. Nah, fungsi anggota gerak pada manusia adalah untuk bergerak dan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain gitu ya. Jadi masing-masing anggota gerak manusia itu mempunyai fungsinya ya. Contoh misalkan kaki. Nah, kaki, kamu dengan kaki bisa pindah. Yang tadinya kamu ada di kamar, sekarang pindah ke ruang tamu ya. Dari ruang tamu kamu pindah ke dapur gitu ya. Seperti itu. Nah, misalkan tangan juga bisa bergerak gitu ya, bisa bergerak, bisa berputar ke depan, berputar ke belakang, berputar ke samping gitu ya. Nah, jadi seperti itu fungsi anggota gerak pada manusia. Jadi dia untuk bergerak dan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Paham ya anak-anak ya, insyaallah. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah pertama menulis rangkuman yang tadi Ustazah sebutkan ya. Insya Allah udah di-share tuh, ada file PPT-nya yang ada di Google Classroom, kamu bisa buka. Kalau lewat video kan terlalu cepat, kamu bisa buka filenya di Google Classroom, kemudian kamu tulis di buku tulis khusus pelajaran IPA. Jadi nggak boleh dicampur-campur ya. Jadi nanti kalau ketika kamu penilaian harian dan penilaian tengah semester, kamu bisa tinggal belajar dari rangkuman itu. Jadi nggak usah buka-buka buku lagi ya. Paling tinggal latihan-latihan soal saja. Kemudian gambar yang tadi tidak perlu digambar ya. Tidak perlu digambar nih. Gambar yang ini Ustazah buka ya. Nah, gambar ini nggak usah digambar. Anak-anak bisa ngelihat di buku 5A halaman 7 ya. Nanti kalau pas ujian kamu buka aja bukunya di halaman 7 ya. Nggak perlu digambar ya, insya Allah. Untuk memudahkan kamu aja ya. Nah, kemudian hasil rangkumannya difoto. Tulisannya yang rapi ya. Tulisannya yang rapi, yang bagus. Kalau misalkan tulisannya nggak rapi, Ustazah nggak terima. Suruh tulis ulang lagi ya. Hasil rangkumannya difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom ya. Insya Allah paham semua ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh video call sesuai dengan kelompok belajar virtual yang sudah kita buat, tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan ya. Dari Ustazah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.